Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Agung Nugroho. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi tentang Enterprise Resource Planning Inventory pada PT Vapor Beta yang lokasinya ada di daerah Muncul. Kelompok kami terdiri dari Anas Sayudin, Viana Nestianti Dewi, Dwi Agung Nugroho, Rama Sanjaya, dan Niko Hergian. Dunia berisi terutama di bidang perdagangan saat ini memerlukan sistem teknologi informasi sebagai pendukung di setiap unit pekerja yang berguna untuk memperlancar dan menunjang kegiatan operasional perusahaan secara optimal dan maksimal. Salah satu solusi untuk mewujudkan hal ini adalah dengan penerapan ERP. Pada PT Vapor Beta merupakan badan usaha dinamis yang menjual keperluan liquid rokok elektronik dan aksesoris. Namun dalam proses pekerjaannya belum adanya sistem terkomputerisasi seperti kurang kontrol stok dan proses pencatatan, penerimaan dan pengeluaran barang kurang terkontrol sehingga adanya sama stok tidak sesuai. Permasalahan pada perusahaan tersebut yaitu proses pekerjaan belum adanya sistem terkomputerisasi seperti kurang kontrol stok dan proses pencatatan, penerimaan dan pengeluaran barang kurang terkontrol sehingga adanya sama stok tidak sesuai. Kemudian profil perusahaan Vapor Beta adalah sebuah web store yang berdiri sejak tahun 2020, artinya baru buka. Sejak offline, store kami juga membuka pemesanan melalui online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Dan kami juga melayani reseller atau wholesale. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo yang sesuai dengan proses bisnis di PT Vapor Beta. Melakukan pengujian terhadap sistem aplikasi Odoo yang diimplementasikan pada PT Vapor Beta. Memberikan solusi kepada PT Vapor Beta untuk bisa menggunakan ERP pada usahanya. Yang terakhir sebagai pembelajaran bagi mahasiswa Nusa Mandiri dan juga sebagai salah satu tugas dari ERP, mata kuliah ERP. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Odoo. Odoo yaitu paket aplikasi bisnis open source yang ditulis dengan Python dan dirilis di bawah lisensi Alvaro General Public License atau AGPL. Manfaat Odoo ERP telah dirasakan oleh 2 juta pengguna di seluruh dunia. Dengan adanya aplikasi ERP berbasis open source setidaknya memberikan sebuah harapan kepada perusahaan-perusahaan transportasi untuk membenahi manajemen inventory seperti PT Vapor Beta. Proses bisnis berjalannya pada PT Vapor Beta, interaksi antara inventory dengan purchasing masih dijadikan satu dan pada proses ini masih belum terkomputerisasi. Kemudian proses bisnis berjalan. Proses ini akan dijabarkan melalui beberapa diagram use case sebagai. Ya, saya akan menjelaskan tentang use case di file master ya. Di sini owner membuat data barang, lalu membuat kategori barang. Lalu ada juga use case diagram proses pengiriman barang. Di sini ada sales dan owner ya. Jadi sales bisa menginput pesanan, lalu mengirim pesanan. Ya, jadi sales habis input pesanan dan owner menerima pesanan, lalu menyiapkan pesanan, mengecek pesanan, lalu selesai mengirim pesanan langsung sales membuat laporan keluar dan owner mendapatkan menerima laporan.
Lalu selanjutnya ada use case diagram proses penerimaan barang. Di sini ada 3 aktor, ada sales, customer, dan owner. Nah, di sini sales mengantar pesanan, lalu customer menerima pesanan, lalu cek pesanan, cetak barang masuk. Lalu sales menerima barang yang kalau ada klaim barang yang rusak ya, jadi bisa mengembalikan barang rusak. Lalu sales itu mereturn barang baru ke owner. Nah, lalu konfirmasi barang. Next, use case diagram proses laporan akhir. Di sini ada sales dan owner ya. Jadi sales memberikan laporan akhir dan owner mengkonfirmasi laporan lalu mencatat laporan tersebut. Selanjutnya activity diagram proses pengiriman barang. Nah, yang pertama tuh salesnya tuh memulai mengimpul barang pemesanan customer, terus langsung ke ownernya menerima pemesanan barang, terus menyiapkan pesanannya juga tersebut ownernya, lalu mengecek barang pesanan. Selanjutnya dikirim lagi ke sales, mengirim pesanan ke customer, diolah sama salesnya tersebut dan membuat laporan barang keluar, dan selanjutnya menerima laporan barang keluar dari ownernya dan selesai. Selanjutnya activity diagram tentang proses penerimaan barang. Yang pertama itu dari sales mulai mengantar pesanan barang, lalu dikirimkan ke customer, menerima pesanan barang, lalu mengecek kondisi barang tersebut dari customernya, lalu cek mau diretur atau mau yes atau mau silakan. Kalau misalkan kalau diretur, menerima barang yang rusak dikembalikan lagi ke sales dan membuat laporan barang rusak sales tersebut ke ownernya. Menerima laporan barangnya rusak dari sales tersebut, ownernya mengganti barang yang rusak dan lalu dikirimkan lagi ke sales untuk pengiriman barang yang sudah diganti. Nah, misalkan kalau customernya itu yes, melakukan pencatatan barang masuk, misalkan yang sudah masuk barang tersebut langsung dicatat langsung masuk dan selesai. Nah, selanjutnya activity diagram proses laporan akhir. Di sini salesnya itu tersebut mulai membuat laporan penjualan, lalu kirimkan ke owner mengonfirmasi laporan penjualan yang penjualannya itu liquid, dan di situ ownernya itu membuat laporan akhir penjualan dan selesai. Nah, selanjutnya tampilan rancangan dan penjelasan modul. Langkah pertama untuk penerapan Odoo pada modul inventory adalah pergi mengunjungi web odoo.com dengan mencoba aplikasi tersebut secara grafis. Nah, berikut tampilan rancangan dan penjelasan modul. Ini tampilan login Odoo-nya. Tampilan login Odoo-nya yaitu paper beta. Setelah login, tampilan dashboardnya seperti ini. Kita menginstal modul inventory-nya di sebelah kanan di pojok. Setelah itu, untuk masuk ke aplikasi sesuai modul yang sudah diinstal, pada kiri atas klik simbol aplikasi lalu pilih inventory. Nah, ini tampilan dashboard inventory-nya. Untuk masuk ke aplikasi sesuai modul yang sudah diinstal, pada kiri dan klik simbol aplikasi lalu pilih inventory. Nah, seperti ini. Dan membuat data kategori barang. Untuk membuat data kategori barang, pilih menu configuration lalu pilih produk kategori. Setelah diisi, lalu klik simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Nama saya Viana. Saya di sini akan menjelaskan tentang tampilan rancangan penjelasan pada modul. Di sini terdapat gambar tampilan tambah data barang.
Silakan diisi untuk menambah nama produk. Di situ terdapat harga jual, modal, tipe produk, kategori produk, dan referensi internal. Setelah diisi, lalu klik simpan. Lalu terdapat tampilan produk. Ini di sini ada beberapa produk, ada 6 produk. Tampilan ini untuk membuat data penerima barang, untuk membuat data penerima baru, pemilihan menu resep, dan dashboard persediaan, lalu klik tombol buat. Yang ketiga, terdapat tampilan tambah data penerima barang. Terdapat receive form, tipe operasi, tanggal terjadwal, lalu dokumen sumber. Silakan diisi. Setelah diisi, lalu klik save. Lalu tampilan menu order pengiriman. Untuk membuat data pengiriman baru, pilih menu order pengiriman pada dashboard persediaan. Lalu klik tombol buat. Lalu terdapat tampilan tambah data pengiriman barang. Setelah diisi, lalu klik simpan. Lalu terdapat tampilan menu pada gambar laporan persediaan. Melihat laporan, untuk melihat data laporan, pilih menu laporan pada dashboard persediaan. Lalu pilih salah satu jenis laporan. Dalam contoh, pilih menu laporan persediaan.